Kita mulai bahas satu-satu terkait manfaat rekam medis, di mana yang pertama adalah aspek administrasi. Aspek administrasi adalah suatu rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis, para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, aspek medis, di mana aspek medis itu digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian dalam aspek hukum, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum, serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya, dalam aspek keuangan, rekam medis juga memiliki nilai keuangan di mana karena isinya mengandung data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. Kemudian pada aspek penelitian, rekam medis ini mempunyai nilai juga karena isinya menyangkut data serta informasi yang dapat dipergunakan sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan tentunya. Kemudian pada aspek pendidikan, rekam medis ini menyangkut data informasi tentang pengembangan kronologis serta kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi yang diberikan itu dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam pengajaran di bidang profesi si pemakainya sendiri. Kemudian untuk aspek dokumentasi, rekam medis sendiri mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan pelaporan rumah sakit. Seperti itu, teman-teman PMIK. Kemudian kita lanjut kepada isi rekam medis. Isi rekam medis berdasarkan Permenkes nomor 269 garis miring Menkes garis miring per garis miring 3 garis miring 2008 tentang rekam medis, di mana isi rekam medis secara umum dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu rekam medis rawat jalan, rekam medis rawat inap, rekam medis gawat darurat, dan rekam medis dalam keadaan bencana. Kita lanjut untuk rekam medis, berdasarkan pembagian yang tadi sudah dijelaskan, itu yang pertama adalah rekam medis rawat jalan. Sekurang-kurangnya, sebuah rekam medis rawat jalan berisi identitas pasien tentu sangat wajib sekali, karena sesuai dengan pengertiannya pun rekam medis itu mencatat dan merekam identitas pasien. Pastinya itu harus nomor satu, teman-teman. Yang kedua, tanggal dan waktu berkunjung si pasien. Yang ketiga, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan pasien atau riwayat penyakitnya dari pasien tersebut. Yang keempat, hasil pemeriksaan fisik atau penunjang yang diberikan kepada pasien. Yang kelima, tentunya diagnosis. Diagnosis si pasien tersebut. Yang keenam adalah rencana penata laksanaannya. Ketujuh, pengobatan atau tindakan. Yang kedelapan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang kesembilan adalah untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Yang kesepuluh adalah persetujuan tindakan bila diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk rekam medis pasien rawat inap sekurang-kurangnya berisi satu identitas pasien. Selalu diingatkan kembali identitas pasien adalah nomor satu ya teman-teman yang harus ada sekurang-kurangnya dalam rekam medis. Yang kedua, tanggal dan waktu kunjungan. Yang ketiga, sudah pasti hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. Yang keempat, pemeriksaan fisik dan penunjang medik. Yang kelima, diagnosis. Yang keenam, rencana penata laksanaan. Yang ketujuh, pengobatan dan tindakan. Dan kedelapan, persetujuan tindakan bila diperlukan. Yang kesembilan adalah catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. Kemudian untuk lanjutan yang rawat inap, yang ke-10 ada ringkasan pulang, di mana ringkasan pulang pasien ini mencakup ringkasan seperti diagnosa, seperti tindakan, seperti cara pasiennya pulang, seperti itu teman-teman. Terus ada laboratorium misalkan yang ditulis secara ringkas dalam ringkasan pulangnya tersebut. Nomor 11, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang diberikan pelayanan kesehatan. 12 pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Ke-13 untuk pasien kasus gigi sama dilengkapi dengan odontogram klinik. Kemudian untuk pasien rekam medis selanjutnya yaitu adalah rekam medis pasien gawat darurat. Untuk pasien rekam medis gawat darurat, sekurang-kurangnya berisi identitas pasien, kondisi pasien tiba di sarana pelayanan,
Nomor ketiga adalah identitas pengantar pasien. Nomor keempat, tanggal dan waktu kunjungan pasien. Yang kelima adalah hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. Yang keenam, pemeriksaan fisik dan penunjang medik. Yang ketujuh, diagnosis. Yang kedelapan, pengobatan dan tindakan. Yang kesembilan, kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Yang kesepuluh tentunya harus ada autentifikasi, yaitu nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang kesebelas, sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan pindah ke sarana pelayanan lain, contohnya pasien yang dirujuk. Yang 12 itu pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, untuk rekam medis dalam keadaan bencana sekurang-kurangnya berisi satu, seperti rekam medis pasien lewat gawat darurat ya, hampir sama semuanya. Yang kedua, tentunya harus ada jenis bencananya, lokasi pasien ditemukannya di mana, kategori kegawat daruratannya, nomor pasien bencana massal, dan identitas yang menemukan pasien tersebut. Kemudian ini adalah contoh sampul rekam medis, contohnya seperti ini dan di sebelahnya adalah contoh formulir anamnesa pasien. Kemudian ini juga sama, contoh formulir rekam medis juga. Selanjutnya, tata cara penyelenggaraan rekam medis berdasarkan Permenkes nomor 269 Menkes garis miring per garis miring 3 garis miring 2008. Rekam medis dalam pasal 5 tata cara penyelenggaraan rekam medis dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Jadi wajib sekali untuk pasien yang berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya itu dia itu mempunyai rekam medis, teman-teman. Nomor dua, rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pembuatan rekam pendokumentasian medis hasil dilaksanakan pemeriksaan melalui pengobatan, pencatatan, dan tindakan serta tindakan lainnya atau pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya, setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, misalkan waktu tindakannya atau waktu kunjungannya, serta tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan secara langsung. Biasanya tertera pada CPPT atau misalkan dalam pada triase pasien, biasanya suka ada harus wajib sekali dibubuhi tanda tangan dokter. Terus misalnya di asesmennya juga wajib banget ditandatanganin oleh perawat yang melakukan asesmennya. Kemudian di nomor 5, dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, dapat dilakukan pembetulan teman-teman dengan cara pencoretan, tapi tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan, serta dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Contoh, misalkan mau mengisi diagnosa, tapi ada kesalahan penulisan diagnosa. Itu bukan di tip X, teman-teman, tapi cukup dicoret, satu kali saja dicoret. Jangan sampai tulisan yang sebelumnya itu hilang, jangan sampai nggak kelihatan, jadi dicoret saja, kemudian diparaf, dibubuhi paraf dokternya atau tenaga kesehatan lainnya yang memang salah menulis dalam catatan rekam medisnya, seperti itu. Kemudian, rekam medis kaitannya apa dengan manajemen informasi kesehatan? Tentunya, satu, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter. Di dalam rekam medis juga berisi data klinis pasien selama proses diagnosa dan pengobatan. Yang ketiga, oleh karena itu, setiap kegiatan pelayanan kesehatan atau kesehatan medis harus mempunyai rekam medis yang lengkap, akurat untuk setiap pasien. Setiap dokter, dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian, dengan berkembangnya advanced basis medicine, di mana pelayanan medis yang berbasis data sangatlah diperlukan, maka data dan informasi pelayanan medis yang berkualitas harus terintegrasi dengan baik dan benar. Sumber utamanya adalah data klinis dari rekam medis. Data klinis yang bersumber dari rekam medis semakin penting dengan berkembangnya rekam medis elektronik, di mana setiap entry data secara langsung menjadi input atau masukan dari suatu sistem atau manajemen informasi kesehatan.
Manajemen informasi kesehatan sendiri adalah pengelolaan yang memfokuskan kegiatannya pada pelayanan kesehatan dan sumber informasi pelayanan kesehatan dengan menjabarkan sifat alami data, struktur, dan menerjemahkan ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan, menerjemahkannya ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan, pasien, dan masyarakat. Kemudian, penanggung jawab manajemen informasi kesehatan berkewajiban untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, mendesiminasi informasi, menata sumber informasi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, perencanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan secara informasi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, perencanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan secara komprehensif serta terintegrasi. Selanjutnya, agar data rekam medis dapat memenuhi permintaan informasi diperlukan standar universal yang meliputi satu struktur dan isi rekam medis, yang kedua keseragaman dalam penggunaan simbol, tanda, istilah, dan ICD, yang ketiga kerahasiaan serta keamanan data. Rekam medis sangat penting dan sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan karena data-data di rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi atau informasi dasar pengobatan bagi dokter, dokter gigi untuk memberikan suatu pelayanan medis, kemudian sebagai masukan untuk menyusun laporan epidemiologi penyakit dan demografi atau data sosial pasien, serta sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang ketiga, masukan untuk menghitung biaya pelayanan. Yang keempat, bahan untuk statistik kesehatan karena rekam medis itu nanti tuh ada laporan-laporan teman-teman, ada laporan bulanan, ada laporan triwulan, ada laporan tahunan juga. Yang kelima, sebagai bahan pendidikan dan penelitian data. Ini adalah contoh rekam medis yang sudah elektronik menggunakan SIM RS ya teman-teman, seperti ini contohnya.